yang mana udah saya sebutkan di video saya sebelumnya tentang pengecekan baterai yang jenisnya itu baterai bekas laptop atau baterai 18650 ya. Jadi di baterai itu ada baterai yang saya sebutkan mempunyai kualitas bagus dengan berjenis 18650 dan baterai itu juga digunakan di PAPE ya. Jadi janji saya di sana akan membahas tentang PAPE, tapi poinnya itu bagaimana cara membuat coilnya. Dan coilnya itu coil yang dipakai di PAPE saya jenis Stipico ya. Jadi selain pembahasan coil, di sini saya juga akan memberikan pembahasan bagaimana cara membersihkan dan juga bagaimana settingan yang enak, settingan yang tidak mudah gosong untuk model Stipico, terutama Stipico versi clone saya, tapi juga berguna juga untuk settingan Stipico yang mungkin otentik punya ya. Jadi buat teman-teman yang pecinta PAPE mungkin sesuai dengan video ini bisa mencobanya nanti. Langsung aja ke video pembuatannya bagaimana, pembahasannya bagaimana. Yuk kita langsung teman-teman. Oke teman-teman, langsung kita ke bagian PAPE saya dulu ya. Jadi ini PAPE Stipico saya, dia versi clone. Secara bentuk dia nggak kelihatan bedanya ya, tapi dari satu paling dari berat ya. Untuk versi clone ini dia agak begitu ringan dibanding versi otentik ya. Dia juga perbedaannya di bagian sini di bawah. Untuk otentik itu lebih rapat lubangnya, di sini dia lebih besar, dan dia juga secara firmware itu tidak bisa dicek ya. Kalau clone itu udah langsung settingannya seperti ini dari pabrik, langsung dia nggak bisa kita cek secara firmware bagaimana. Jadi di sini saya akan sedikit informasikan buat teman-teman yang mempunyai versi clone Stipico bagaimana cara membongkar dan membersihkan. Buat yang mungkin belum tahu ya, buat yang mungkin belum pernah bongkar, mudah-mudahan dengan video saya ini teman-teman jadi memberanikan untuk membongkar ya. Jadi untuk peralatan saya sudah siapkan seperti ini. Oke, ini saya bongkar, dan ini juga saya copot dulu ya. Jadi kalau bagian ini sulit dilepas, teman-teman bisa menggunakan model pinset seperti ini ya, dan dimasukkan tengah-tengah seperti ini, diputar sampai dia mentar ya. Oke, ntar ini ikut ini. Oke, jadi kalau teman-teman putar ke sini dia ngikut sampai bagian bawah, teman-teman balikan dulu sampai kencang, baru sampai ditahan ya, dibalikan ya, dia baru bisa lepas. Oke, ini karena saya habis pakai, jadi masih ada bekasnya teman-teman. Ini belum lama juga saya habis pairing terus ya, karena saya di sini berniat untuk mengurangi rokok, jadi saya menggunakan PAPE juga ya. Tapi selain itu ya saya mempelajari bagaimana cara membersihkan dan cara mengganti, bahkan mencari solusi dengan biaya hemat bagaimana nih, jangan sampai membeli terus coilnya, karena atau coil ori itu lumayan mahal, tapi ada solusinya dengan coil yang murah versi clone juga. Tapi untuk secara rasa kalau menurut saya jauh ya dibanding dengan yang ori, jadi itu jauh banget. Dan akhirnya yang saya pernah beli dari versi coil versi clone itu saya rubah. Jadi ini contoh coil yang ori, non ori ya, dia bukan ori. Nah ini nanti yang akan saya ulang bagaimana cara pembuatannya setelah ini. Untuk saat ini saya membersihkan dulu. Jadi pembersihannya itu cukup seperti ini aja teman-teman, hanya untuk menghilangkan liquid ya. Tujuan untuk bagusnya dengan bersihkan ini sebenarnya kalau kita mau mengganti versi cairan liquid yang lain ya,
biar tidak tercampur dengan yang lama. Kalau kita masih menggunakan cair yang sama, biasanya saya hitungan 1 minggu sekali penggantian koil, itu pun belum ada perubahan rasa, belum ada rasa gosong, tapi saya tetap mengganti karena perubahannya cuma ditarikan aja ya, dia agak sedikit agak soft ya, agak sedikit agak ada tahanan ya, seperti waktu saya pertama bikin. Jadi saya setiap seminggu sekali poinnya ke situ karena udah tidak ada tarikan yang agak berat tapi lebih soft. Jadi saya mengganti koilnya, bahkan kalau koilnya masih bisa dibersihkan saya bersihkan, dan kalau tidak ya saya ganti, berikut saya ganti bahan yang saya pakai itu yang bisa dibilang ya secara ekonomis menggunakan tisu kering ya. Di bahannya seperti bahan tisu basah. Saya bersihkan sebentar. Ya, untuk kepala biasanya di Stick Pico itu mempunyai bagian kepala atas ini dia agak sedikit kurang rapat ya. Jadi teman-teman di sini bisa ngakalin dengan, biasanya kalau saya pakai itu semacam isolatif ya buat peralon ya. Ini saya pakai isolatif putih, tujuannya biar nggak ngempos ya. Jadi udara yang kita sedot itu benar-benar bagian dalam dari sini, sirkulasi dia masuk dari sini ya, dari celah ini lalu ke atas ya. Jadi nggak ada yang kebuang, tujuannya seperti itu teman-teman. Oke, saya bersihkan, ini saya bersihkan. Nah di sini saya melepas koil. Jadi di koil saya ini ada sedikit tidak selek ya di bagian bawah sini ya. Nah itu saya mengakalinya dengan mengganjal ya. Tapi nanti pengganjalannya cara bagaimana setelah koil saya buat dan sudah saya bikin lalu saya pasang, itu nanti saya kasih tahu bagaimana caranya. Dan sebelumnya saya di sini juga ada tambahan. Jadi buat teman-teman kalau menemukan Stick Pico yang bocor, cairan yang keluar terus, boleh dicek seal bagian sini ya. Dia biasanya yang warna putih seal ke tipis itu di sini udah robek atau udah ada gompal-gompal ya. Itu mendingan diganti teman-teman. Jadi kalau saya itu mengganti dengan karet ban ya. Saya karet ban, saya potong secara lingkaran, lalu saya masukin, saya gunting rata mengikuti pisir ini, dan di sini lumayan ngebantu ya. Dan secara fungsinya malah kalau saya bilang, karena nanti dengan ada ganjalan ini kurang lebih hampir 1 mili ya kalau dengan karet ban ya, ini ada sedikit perubahan secara flow-nya. Jadi kalau dia lebih naik, otomatis antara lubang ini jangan ketemu koilnya itu bisa dibilang hampir ngepas ya, kurang lebih seperti ini. Jadi yang ditarik itu benar-benar liquid yang terbawa flow ya, jadi dia langsung terbakar juga, dan ada rasa dan ada feel ya. Maksudnya ada rasa, ada asap yang ngebula juga dapat ya. Jadi di situ teman-teman ada sedikit tambahan di situ, dan nanti di sini juga ada jadi memaksimalkan atau memanfaatkan supaya atomizer saya sebenarnya udah rusak. Yang tadi saya bilang di sini udah selek, tapi saya masih bisa pakai, bahkan harian juga nggak ada masalah. Oke, ini udah saya bersihkan. Jadi ini saya buka, ini untuk koilnya ya. Koilnya ini saya buka, dan ini saya dorong ya. Ini udah saya bikin ya, jadi saya nggak usah pakai yang ini, saya ganti ini. Nah ini yang dari saya beli, ini versi klonnya. Sebenarnya kalau secara klon tisu itu mirip dengan bahan dasarnya dia nih. Cara bahan dasar sama ya tuh, makanya saya kenapa pakai tisu kering atau jenis bahan tisu basah, karena ini bawaan aslinya coil yang dimana saya beli secara online, tapi versi klon ya, bukan ori ya.
untuk koilnya. Jadi ini baru saya bongkar setelah saya pakai. Nah, ini ada koilnya bentuknya seperti ini ya, tapi dia modelnya nggak rapat ya, dan dia menggunakan kawatnya, sepertinya kawatnya di bawah ukuran 24, 22 kemungkinan ya. Jadi nanti untuk kawatnya saya pakai untuk ukuran 24 ya. Nah, ini termasuk apa ya, jadi kayak lentur banget ya. Jadi kita akan membuat gulungannya seperti ini teman-teman. Oke, ini saya taruh. Nah, saya taruh, ini saya bersihkan dulu. Jadi untuk membersihkan koil juga perlu teman-teman, cukup seperti ini aja. Dan jadi koil yang sudah kita pakai lalu sudah nggak enak jangan dibuang teman-teman, masih bisa dipakai dengan versi murah. Nah, untuk kawat saya menggunakan kamtal ya, kamtal ukuran 24. Jadi kawat seperti ini. Jadi untuk kawat ini saya berencana nanti di home kisaran 30 atau max 35 ya. Secara hitungan rumusnya itu ada melalui aplikasi Androidnya, teman-teman bisa download. Jadi dengan diameter panjang seperti ini, lalu diameter mau pakai berapa, itu akan ada nanti berapa yang kita perlukan panjangnya. Nah, di sini saya pakai ukurannya kurang lebih 21 cm teman-teman. Jadi di sini sudah saya tandakan. Di sini saya pernah bikin dengan kawat kamtal juga, cuman beda merek, beda apa ya, mungkin beda secara bentuk gulungan, ada yang warna hitam, ada yang warna biru, dan ada juga yang otentik ya. Jadi setelah saya potong panjangnya sama 21, itu ada yang 35, ada yang 30, bahkan ada yang sampai 27. Kalau nggak salah ini di 27 nih nanti, jadi 27 home. Yang ini udah saya potong sekitar 21. Lalu teman-teman setelah menyiapkan seperti ini, teman-teman wajib ambil ini, harus punya tool seperti ini ya, yang disebutnya tool box, atau dalamnya itu ada kuro ya, ini kuro. Dan satu lagi, untuk pembuatan coil itu teman-teman juga harus memastikan mau pakai di diameter berapa ya. Jadi ada 30, 35, 40 ya. Saya biasanya main di 35 ya, diameter 35. Jadi secara flow-nya itu ada, nggak berat-berat banget, tapi ada rasa, bahkan ada dorongan dan tarikannya itu enak, dan ngebula juga dapat ya kalau saya. Nah, oke, ini saya pakai 35, dan di sini juga saya ambil pakai 35 ya. Nah, nanti ini kita taruh seperti ini, pasangkan 35, jadi diputar. Sebelumnya kawat yang tadi kita ambil, jadi jangan langsung digulung seperti ini ya. Jadi kita tekuk dulu seperti ini. Jadi lipat 2 ya teman-teman ya, lipat 2, terus lipat 2 sampai, dan di sini usahakan rata ya. Kita tekuk seperti ini sampai dia menjadi 2 ya. Nah, untuk lebih gampang kita bisa menggunakan tang teman-teman, seperti ini ya. Terus tekuk ya, ditekuk. Jadi teman-teman nggak akan tahu kalau belum nyoba ya. Jadi mungkin dengan video saya ini teman-teman bisa mencoba. Mungkin tadinya Stivico ke teman-teman dengan versi otentik karena udah capek, karena mengikuti penggantian koilnya cukup lumayan mahal. Kalau versi otentiknya juga teman-teman boleh beli koil yang versi biasa, tapi nanti untuk kita tes dulu, boleh dimanfaatin dulu, dipakai dulu sampai udah kurang enak, nanti boleh dilepas. Yang kita beli versi clone itu koilnya kita bikin seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman rasakan sendiri bagaimana rasanya ya. Jadi apa yang saya buat di sini berdasarkan saya alamin itu memang menurut saya enak. Teman-teman nanti mencoba aja bagaimana rasanya ya. Dan usahakan ini rata, kalaupun nggak rata boleh di sini dipotong dikit
secara pengaruh nggak terlalu hangat ya. Oke, sampai ini rata ya. Kalau sudah seperti ini, teman-teman langsung pasang di guru ya. Jadi dua ini ya teman-teman ya. Jadi dua, ini dua kawat tekuk di sini ya. Lalu teman-teman masukkan di sini. Dan misalkan lebihkan sedikit ya, kurang lebih segini 1,5 cm lah ini. Teman-teman putar ya sampai ketemu lagi dengan putaran pertama, lebihkan dikit ya. Nah, tujuannya nanti kalau digulung dia nggak nimpa ya. Dorong sampai mentok, putar lagi dikit lagi sampai benar-benar jajar, dorong lagi. Oke, udah ambil pala kerunya, kalau teman-teman tempel seperti ini, dan usahakan ini kalau nekuk di sini kan dulu biar nanti nggak repot nimpa juga nantinya ini ya. Seperti ini teman-teman putar, terus putar, nanti dia akan berurut ya, terus sampai ujung ya, sampai nanti tersisa. Ini dibalikin lagi. Oke, terus kalau misalkan dia agak naik, teman-teman bisa tarik dulu seperti ini caranya, jangan dilanjut dulu. Kalau misalkan iban ya sampai dia rata lagi, lanjut lagi. Jadi jangan main asal gulung ya teman-teman, karena nanti jadinya nggak berurutan, saling tiban ya, karena itu pengaruh ya, buat nanti dimasukin di ujungnya susah. Kalau udah sisa seperti ini, jadi sisanya lebih seperti ini ya teman-teman ya, dia udah jadi seperti ini, dia rapi rata. Nanti ini sisanya kita gulung lagi di bagian sini, tapi sebelumnya saya harus nekuk dulu di bagian ini, karena ini nanti jadi bagian salah satu kakinya yang ke atas ya. Tekuk seperti ini teman-teman, dan dibantu pegang pakai kuku. Jadi kalau saya membuatnya seperti itu. Oke, kalau udah ditekuk lagi, rata lagi. Nah, ini ada lebihnya, potong dikit, lalu ditekuk seperti ini. Dua-duanya tekuk seperti ini ya, biar ada sedikit ini kalau dibilang congol ya maksudnya ada sedikit tekukan buat nahan ya, seperti ini ya, tekukan seperti ini. Oke, jadi kalau teman-teman belum dapat peeling atau masih ragu, teman-teman bisa menggunakan penggaris ya. Jadi patokannya seperti ini. Kalau ini udah di sini, usahakan nah ini ada di atasnya teman-teman, di atasnya kaki dia ya. Ya, teman-teman bisa patokin dari bawah sampai dia berapa. Ini 1,3, bikin 1,4 lah ya. Jadi kalau mau dibikin 1,4 itu sekitar segini, berarti nanti berhenti di sini. Nah, kalau mau gampangnya bisa teman-teman cari spidol yang gak mudah dihapus, tandain di sini, putar terus ya. Kalau saya mainnya di peeling sih ya, hati karena udah saya biasa bikin, jadi saya main di peeling ya, diputar sampai dia oke ya. Jadi ngelanjutin sampai dia itu. Nah, ini tinggal ditekuk ke atas ya, udah seperti ini teman-teman, tinggal tekuk ke atas. Ini usahakan rapetin dulu ya, atasnya seperti ini aja, sama ini ditahan ya, atasin. Oke, nah ini belum. Seperti ini, teman-teman boleh ke atas sedikit lalu tekuk seperti ini sampai dia terbentuk seperti ini ya.
Nanti teman-teman yang ini jadi lebih tinggi, ini ya, ini pendek ya, ini juga ditekuk dikit aja biar nanti dia masih ada tingkatan, yang ini tetap lebih tinggi di atas nih. Dikit aja teman-teman, sama, nggak usah banyak-banyak ya, seperti ini ya. Jadi kita sudah membuat coil listrik Pico dengan bentuk seperti ini ya, diameternya di sini 3,5 ya. Nah, di sini lilitannya sesuai panjangnya ya. Panjangnya itu 21 cm. Mungkin kalau di secara aplikasi itu memang ada lilitan yang banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau di sini kurang lebih sekitar 7 lilitan ya. Tapi saya nggak ada berpatokan lilitan teman-teman, saya panjangnya aja itu udah jadi patokan ohm. Artinya dengan 0 sampai 21 yang tadi saya potong itu biasanya udah kisaran ohm seperti itu. Jadi hanya ada perubahan secara lilitan itu untuk kumparan yang dimana nanti memberikan panas itu ke sekelilingnya ya, kalau menurut saya seperti itu. Oke, ini udah, nanti saya ambil sekarang. Teman-teman bisa menggunakan alat bantu ya, buat tujuannya nanti menggulung ini dengan kapas. Oke, teman-teman bisa menggunakan apa aja, obeng seperti ini boleh, taspen boleh, atau apa boleh. Nah, ini yang saya bilang, saya menggunakan tisu ya, agak melar ya, dan gak mudah robek. Bahannya tisu kering, model tisu basah, tapi ini kering. Ini tisu biasa teman-teman, bisa dibedakan kalau saya tarik robek ya. Ini tisu biasa, ini tisu yang bahannya tisu. Mungkin teman-teman kalau mempunyai bayi itu suka memakai tisu basah ya itulah, tapi itu jangan langsung dipakai, itu mengandung zat kimia ya. Di sini kalau bisa dibilang jauh lebih berkurang dengan bahan tisu basah yang khusus untuk bayi ya, zat kimia ya. Di sini bisa dibilang zat kimianya tidak seperti itu. Mungkin ada zat kimia proses pembuatannya aja, tapi secara saya udah pembicarakan dengan penjualnya, katanya ini aman, tidak ada alkohol atau apa ya. Jadi bisa dipakai lah, dan saya coba sehari-hari, enak teman-teman. Jadi ini saya potong dengan memotong panjangnya sesuai tisu ini ya. Oke, kita potong. Teman-teman bisa motong seperti ini, ikutin aja dari pinggirnya ini seperti ini ya, kurang lebih 1 cm. Karena nanti kalau sudah dipotong kita akan narik-narik, jadinya dia menciut atau mengecil ya, dia sisi lebarnya ya, jadi agak enggak 1 cm lagi, kurang dari 1 cm. Karena itu nanti akan menyesuaikan gulungan lilitan tadi yang jumlahnya 7, itu kurang lebih nggak nyampe 1 cm teman-teman. Dan itu wajib kalau untuk koil yang sudah kita gulung itu harus tertutup semua dengan tisu ini. Tujuannya biar pembakaran yang ada di lilitan itu benar-benar ditutup oleh tisu atau kapas yang sudah diberikan liquid, dan itu nanti akan jadinya penguapan ya. Oke, ini kita tarik seperti ini dulu, agak mengecil dikit nggak apa-apa, tapi jangan kenceng-kenceng ya, sekiranya aja. Tujuannya juga selain mengecil itu ada pori-pori yang nantinya akan terbuka. Pori-porinya jadi agak renggang teman-teman, karena tisu kering ini berpori-porinya lumayan besar. Makanya kenapa saya pakai, karena hampir mirip ya dengan settingan pabriknya, bawaannya. Jadi cara gulungnya seperti ini teman-teman. Jadi yang patokan panjang ini kita jadikan patokan di mana awal menaruh ya, tapi nggak usah di dalamnya, di sininya aja, setelahnya aja. Teman-teman bisa tarik seperti ini ya, lalu masukkan sekali dulu. Lalu yang di sini yang pertama kita taruh di tiban seperti ini ya, lalu masukin lagi, kayak lagi cukup 2 kali ya teman-teman. Nah, sisanya teman-teman cukup lalu menutupi ini ya, terus ya.
bisa nanti setelah beberapa putaran itu jangan terlalu ditarik, biar dia agak melebar ya, melebar terus melebar ya, melebar. Dan kalau untuk banyak yang lilitan itu bisa diperkirakan biasanya nggak sampai habis banget tisunya ini. Nah kalau saya biasanya atau mungkin teman-teman yang masih baru boleh sambil dia lilitan ini tebal atau tidak sambil menyatukan, boleh. Ternyata ini masih kurang, tambahkan lagi. Biasanya kalau saya patokannya itu dari sepanjang ini yang saya potong seukuran tisu yang saya belum apa-apain, masih bawaan, saya sisakan kurang lebih segini teman-teman. Ini saya potong, ada dikit, ini saya potong ya, teman-teman bisa kurang lebih ini sisanya 6 sentian, 6 senti ya. Udah seperti ini. Siapkan tadi rumahnya koilnya siapkan, dan ini usahakan agak dikit ya, biar nanti dia nggak masuk lubang sini. Kalaupun dia masuk ke lubang, teman-teman harus perhatikan ya waktu dorong ya, usahakan jangan sampai masuk ke lubang gitu ya. Nah kalau seperti ini teman-teman wajib motong dikit ya. Jadi ini tadi agak sedikit mengembang ya, karena kawatnya koil yang bagian sini saya tekuk tadi. Oke, sekian lagi, potong dari dikit aja biar nanti dimasukinnya nggak susah-susah banget teman-teman. Oke, udah seperti ini udah enak nih. Nah ini udah masuk, terus sampai didedang dikit. Perhatikan di bagian sini kaki dua tadi nggak ada yang masuk ya, nggak keluar ya. Jadi kalau teman-teman dorong Anda nggak bisa karena satu kawat keluar ya. Nah ini kita ini lagi. Oke, dorong lagi terus sampai setengahnya masuk ya. Nanti dia ada di sini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus punya obeng seperti ini, tujuannya buat narik. Mungkin kalau lebih lagi ini ditekuk, tapi karena ini saya buat peranti servis juga jadi saya nggak tekuk, tapi masih bisa buat narik teman-teman ya, seperti ini nariknya ya. Nah keluar, dan teman-teman bisa lihat di sini ada diameter, ini disebut tadi 3,5. Di sini kapasnya sudah ada rapi. Nah, tujuannya nanti tadi saya bilang gulungan di sini agak kecil dulu awalnya, lalu melebar-lebar, dan nanti di bagian sini jaga tinggi nggak apa-apa. Dan usahakan untuk kapas itu bisa dibilang antara di sini dan di sini ya panjangnya ya, nggak boleh di sini atau di sini. Yang ada nanti dia dikit merembes ya, bocor juga. Jadi harus ada di sini di antara ini dan ini, itu wajib ya untuk mode ST Pico. Nah ini saya geser sedikit karena ini sudah rapi, tidak perlu dirapikan seperti ini, biarkan paling bagian bawahnya aja nih teman-teman nanti dirapikan. Kalau untuk bagian bawah belakangan ya, usahakan pasang dulu bagian ini karetnya. Kenapa saya bilang ini harus dilebihkan, yang satu lebih pendek, karena yang pendek itu nanti akan menyentuh rumah koil, dan yang satunya lagi lebih panjang di atas karet ini ya, dan dia nanti akan tersentuh dengan pala koil ini yang nanti terhubung dengan pape kita ya. Dan di karet ini dia ada garis tujuannya masuk ke lubang ini. Nah seperti ini. Sebenarnya dia harusnya ada di sini teman-teman, di tindih sama ini, tapi saya nggak mau seperti itu ya, saya memasangnya di sini aja. Oke ya, seperti ini ya. Satu di sini di bawah karet ya, satu ini kaki ini ada di bawah sini, satu lagi di atas ya, dia jantinya nggak menyentuh ini. Udah siapkan palanya ini. Oke, ini kalau diputar-putar ini pelan-pelan ya biar nggak sobek ya teman-teman. Nanti kalau sobek itu short. Nah itu kadang ada atomizer kalau kebaca short itu di sini teman-teman, dia namanya kena panas atau mungkin bahan karetnya kurang bagus, jadinya dia robek, itu bisa short. Jadi intinya pemasangan saya pun juga ini belum tentu benar ya. Patokan kita nanti sudah dipasang di papenya aja ya, di mode-nya aja ya, bahwa dia short atau tidak.
Selanjutnya baru kita rapikan bagian ini teman-teman. Usahakan ini jangan sampai tertutup lubangnya dia. Kita rapikan, cari seperti ini, tekan-tekan, nanti harus sejajar dengan ujung diameter coil yang paling bawah tadi ya. Kenapa? Karena itu nanti menyesuaikan lubang rumah coil juga yang tadi saya bilang. Ini jangan sampai lewat dari ini. Seperti ini. Jadi lubangnya itu harus kelihatan ya. Oke, lalu teman-teman bisa menggunakan yang lebih besar, jadi tekan-tekan seperti ini teman-teman di pinggir ya, biar dia lebih padat ya. Seperti ini teman-teman bisa lihat ini ya, udah jadi ya. Dan kalau dia kiranya kurang rata, boleh teman-teman geser sedikit, harus rata ya. Dan usahakan kalau kita lihat dengan mata seperti ini, tembus ya, keluar ya, antara lubang ini kelihatan, nggak tertutup. Karena itu buat flow, biar gak ada rasa gosong nantinya. Dan rasa gosong itu bukan cuma karena efek dari coil, tapi dari settingan ya. Settingan itu juga perlu dipertimbangkan teman-teman, nggak asal nyeting. Jadi saya kasih tahu. Kalau udah, seperti saya tadi bilang, di sini ada tips tambahan buat teman-teman mungkin yang mempunyai rumah bawah bagian atomizer yang udah selek, yang dipasang seperti ini nggak ngunci-ngunci ya. Tuh nggak bisa muter. Cepet lagi. Ini masih saya pakai. Saya belum beli gantinya. Saya memanfaatkan kawat tembaga serabut seperti ini dari kabel kecil ya, kurang lebih kabel-kabel buat audio apa ya, buat ya mungkin buat bagian dinamo kecil. Oke, ini saya pasang, jadi ditaruh setengah, ditekuk ya, seperti ini. Pasang, teman-teman bisa putar pelan-pelan, nanti dia akan membantu memberi ganjalan ya, kayak ketemu masih derat yang sebelahnya. Karena ini masih ada derat, cuman deratnya udah aus. Seperti ini teman-teman ya. Nah jadi ini yang tadi saya buat ganjel, dan usahakan dia rata. Ini juga rata ya, nggak boleh ada yang miring ya. Dan untuk memastikan lagi, setelah kita pasang begini, sebelum kita potong, cat dulu, baca ya, di sini 0,25 ya. Ternyata ini tadi kan kalau saya potong dikit banget, tapi ada perubahan, tapi belum tentu juga. Setelah saya paring sebentar, biasanya dia naik. Kalau tinggal ini berarti benar 0,25. Jadi nanti tinggal di bagian penyetingannya aja tuh, dengan 25 ohm bagaimana settingannya biar nggak cepet gosong. Jadi intinya kalau untuk settingan makin kecil itu menurut saya makin galak ya, bahkan baterainya lebih cepet lama habisnya ya. Karena dia sedikit pencetan aja itu udah udah lumayan pairingnya. Kemudian ada tambahan lagi nanti untuk video berikut saya, dimana membuat STPCO ini tidak delay ya dipencetnya ya. Nanti akan saya bikin lagi video berikutnya. Saya buka dulu ini, karena ini udah saya bongkar, udah saya modif, udah saya custom. Itu ada caranya supaya tidak dipencet, nggak delay, nggak jeda, dia langsung pairing. Itu nanti ya. Dan untuk liquid di sini saya pakai teh susu ya, tapi teh susu ini udah saya sedikit saya campur, jadi ada rasa lain tambahannya. Oke, dikasih sedikit dulu ya di sini ya, kasih. Oke, kasih. Dan di sini saya pakai baterai nggak full, belum full ya, tapi nanti saya tes dengan baterai yang full. Sambil nunggu ini dia turun, saya mau ngambil baterai yang full yang lagi saya cas. Tadi sepertinya udah bunyi bip, udah penuh nih di digital charger saya. Oke, ini yang saya bilang baterai kemarin saya bahas juga di video saya sebelumnya. Saya pakai untuk RC juga, tapi saya pakai untuk PAP juga.
pakai yang baru karena biar lebih enak ya ngebulnya. Pairingnya tarik kanan, rasanya juga pengaruh di situ dengan baterai. Jadi teman-teman juga harus pahamin untuk PP itu usahakan baterainya baterai bagus ya. Saran saya untuk menggunakan baterai laptop jangan, karena secara rasa juga berkurang, nggak begitu ciri khas karena dia mempunyai rata-rata baterai laptop itu selain sudah pernah dipakai apalagi bekas ya, itu ampere udah pasti berkurang dari sebenarnya, bahkan sebenarnya aja rata-rata ampere kecil ya. Usahakan dengan baterai-baterai yang khusus buat HP dia itu menggunakan lumayan ampere agak galak ya, besar ya. Saya kasih lagi sekali lagi biar benar-benar basah, nanti jadi tinggal ditambahin udah setelah pasang RTA ya. Jadi atomizer ini jenisnya RTA ya, dan coil ini juga coil RTA. Nah, untuk penyetingan di sini teman-teman pahamin dengan 0,25 ohm supaya dia nanti nggak cepat gosong. Jadi teman-teman wajib masuk ke bypass dulu ya. Jadi bypass itu dimana settingan pairing menyesuaikan baterai ampere ya. Artinya baterai ampere gede dia pairing gede. Mungkin bisa dibilang kalau di sini saya settingan 26 ohm 26 watt. Nanti kalau udah di pairing secara bypass itu lebih dari ini teman-teman. Kalau pakai bypass ya, nah saya tes pakai bypass. Saya pilih bypass dulu, pencet ini 3 kali, lalu ke bypass, pencet sekali. Nah nanti di sini bypass dia lebih otomatis ya, langsung ya, dia nggak ada serangan berapa wattnya ya, otomatis sesuai baterai ya. Ini saya pencet ya. Jadi kalau dipencet perhatikan di bagian kanan ini nih, setelah bypass dia berapa watt yang dia tembakkan. Ini 45 ya. Nah ini ngebut 45 ya. Jadi begini teman, maksud saya biar cepat gosong, settingan enak. Jadi saya biasanya kalau memang secara home 25 itu setelah dites melalui bypass itu pairing maksimal 45 dengan baterai seperti ini. Jadi kalau pakai baterai yang lebih watt kecil dia juga belum tentu 45 bisa dibawanya. Jadi intinya yang saya bahas sesuai baterai saya 45, lalu saya turunkan teman-teman. Jadi setelah di bypassnya kebaca 45 atau 43, 42 atau 44, saya turunkan. Kembali lagi ke watt ya. 1, 2, 3. Pas ke watt, enter. Biasanya saya turunkan itu di step 30 teman-teman. Jadi agak lumayan jauh, 10 tingkatan, 15 tingkatan ya. Saya bikin di 30. Karena tadi saya mau versi 27, cuman kawatnya ini saatnya memang beda kualitas ya. Yang memang nggak seperti kawat biasanya. Saya tadi nyari kawat lama ya. Terus kedua potongan agak berubah dikit, tadi saya potong. Ini saya main di 30. Mungkin teman-teman baru pertama pemakai atau pecinta pep baru, mungkin setelah nyoba ternyata gatal, tenggorokan gatal atau nggak nyaman atau rasa nggak enak, nggak ada rasanya. Itu biasanya masalah di settingan ya. Dan biasanya untuk saran saya untuk baru pemakai PP itu main di stop dulu ya. Jadi sebelum naik di 30 main di stop ya. Artinya kalau dapat settingan 45 dengan baterai yang kita pasang, settingan aslinya 45, boleh diturunkan itu sekitar 26 atau 27 ya. Saya pakai 27 dulu deh. Nanti setelah saya coba kalau kurang terlalu soft saya taikkan. Dan biasanya setahu saya dengan settingan dapat bypass 45 itu main saya di 30-35 paling tinggi, nggak nyampe 45 teman-teman. Karena itu terlalu galak dan bikin tenggorokan gatel ya. Bisa batuk. Oke. Ini udah selalu saya pasangin ya, dan usahakan ini karet nggak ada yang putus ya. Pasang dan ini harus dikencangkan lagi nih teman-teman. Jangan seperti ini, tekan benar-benar karet tekan. Oke, sudah. Lalu saya tutup, pasang kacanya. Kalau udah seperti ini teman-teman isi ya, di atomizer-nya isi, jangan terlalu penuh ya. Biasanya saya seperti ini. Masih ada sedikit ya, dia itu udara ya. Jadi gini, di Stipico itu sebenarnya ada, mungkin bisa dibilang kurang presisi ya. Saya pernah ngeliat di beberapa video itu ada yang mencoba trik setelah kita isap agak berasa kosong itu mencoba membuka dulu.
membuka dulu, putar sedikit agak longgar, tutup lagi. Tujuannya apa? Biar udara masuk mendorong, lalu liquidnya itu masuk ke dalam, naik menuju ke kapas atau tisu yang tadi saya buat ya. Nah itu saya pahamin ya, jadi saya cari, ternyata itu cuma masalah presisi ya antara lubang yang tadi saya bilang. Jadi setelah saya mengganjal dengan karet itu, jangan naik dan udaranya juga dapat. Di sini juga ada udara yang lebih longgar ya. Sebelum saya ganjil ini agak rapat ya, jadi antara jeda ini agak sedikit turun ya dia ini. Lalu saya setelah ganjil dia agak naik, kurang lebih ini bisa sekitar 3 mili atau 2 milian lah ini jaraknya. Dan disitu bermain lah dia flow-nya, bahkan nggak perlu dibuka-buka lagi teman-teman, hisap saja sampai habis, liquidnya ganti tambah lagi habis. Hitungannya saya seminggu itu nggak perlu buka-buka, paling buat secara bukan nambah liquid aja. Oke, sudah saya tes ya. Saya tekankan sekali lagi buat teman-teman yang belum berumus 18 tahun sebaiknya jangan, karena video saya yang saya kasih tahu ini tips dan cara bagaimana membuat coil itu hanya untuk umur 18 tahun ke atas ya. Itu teman-teman, rasanya ada, ngebulnya dapat. Dan nanti satu lagi tambahannya, teman-teman juga harus wajib memainkan ini ya. Jadi kalau ini makin kita mentok, itu makin flow-nya dapat, flow-nya makin banyak, lebih ringan disedotnya, tapi lebih ngebul kadang ya, tapi rasa agak berkurang karena yang disedot itu udara ya, tapi asapnya lebih banyak ditarik ya. Nah kalau kita bikin mentok dulu, lalu digeser sedikit, udara tertarik juga tapi nggak begitu banyak, lalu dia cairan liquid ini agak sedikit terbawa ya, jadi itulah terbawa, lalu dipanaskan melalui coil, dan situlah wanginya, rasanya terbakar teman-teman. Lalu kita menikmati ya, teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana asapnya, bagaimana rasanya ya, saya rasain. Tapi teman-teman mungkin bisa coba di pape teman-teman, mungkin dengan tipe yang sama atau merek yang lain tapi bentuk hampir sama. Itu ada beberapa pape yang mirip tapi beda merek ya, saya lupa namanya apa. Itu kurang lebih caranya seperti itu teman-teman untuk pembuatan koilnya. Artinya dengan koil seperti itu masih bisa kita buat, bisa ganti dengan solusi seperti itu menggunakan tisu kering seperti ini. Cara ekonomis teman-teman bisa berkali ganti. Paling kelemahannya nanti di karet ya teman-teman, itu sering robek ya, hati-hati ya bongkarnya ya. Bahkan kalau kita udah berapa kali ganti kawat, kapas atau tisu dengan karet yang sama, biasanya saya 5 kali ganti satu koil itu karetnya suka robek ya. Dan untuk settingan saya, bahkan ini bisa dibilang kalau buat saya kurang ya, agak soft, rasa ada, asap ada tapi soft, kurang galak. Saya taikin di 30 ya, saya taikin di 30, bentar nih mati, taikin di 30, dan nanti dia agak lebih berasa ngebulnya ya, dan rasanya lebih tinggi, tendangannya lebih gal. Ya, ini settingan 30 teman-teman, lebih gelap, lebih ngebul. Tapi buat yang baru pemula main vape itu biasanya batuk ya dengan seperti itu. Ini saya 30 aja udah agak gatal. Jadi teman-teman harus pahamin, apabila teman-teman membeli vape dengan spesifikasi itu, vape-nya bisa 75 watt, lalu teman-teman menyetingnya 75 watt. Jangan teman-teman, coil sebagus apapun, kawat sebagus apapun, mau alien atau apapun, itu pasti nantinya dia lama-lama kebakar ya, karena dia tidak kuat. Artinya teman-teman memaksakan tahanan dia, akhirnya yang ada mudah gosong, dan rasanya yang nggak ada bukan enak, malah rasa asap gosong yang teman-teman isap. Dan itu juga bahaya karena yang diisap itu nanti bukan liquid yang mungkin bisa dibilang memang di sini juga ada zat-zat, tapi nanti bukan zat liquidnya kita isap, tapi pembakaran gosong-gosongnya itu bisa terhisap. Oke, jadi ini sedikit saran dari saya,
info dari saya, tips dari saya bagaimana membuat koil di stick pico dari awal, dari kawat masih panjang, berikut tambahannya dengan tisu kering yang saya jadikan bahan ekonomis, jadi kita masih bisa ngepep. Pecinta pep mungkin nanti bisa kembali lagi, yang mungkin sudah digudangkan pepnya atau mungkin sudah disimpan, yang tadi saya bilang karena nggak bisa mengikuti juga. Perlu saya tambahkan di sini saya menggunakan pep intinya untuk berhenti merokok ya, tapi perlu tahap, butuh proses. Jadi tahap pertama saya itu mengurangi, mudah-mudahan dengan menggunakan pep saya bisa mengurangi, dan ternyata iya, itu saya merokok jadinya agak perubahan, nggak seperti biasanya lebih banyak dan berkurang ya, bahkan yang ada saya lebih banyak di pep ya. Rokok itu biasanya maaf saya sebutkan, rokok itu biasanya sesudah makan ya. Jadi untuk vape itu lebih sering saya pakai aktivitas sehari-hari ya, dimana saya lagi nyerpis, saya lagi pergi atau jalan, saya juga menggunakan vape tapi di tempat tertentu ya, artinya masih saya tahu aturannya. Jadi itu yang saya berikan. Oke, langsung kembali ke saya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu dia tadi informasi dari saya bagaimana cara membuat coil stick pico. Jadi stick pico yang supaya saya pakai ini Persiclone, dan tadi saya infokan membuat coilnya dengan cara menggulung, bahkan versi ekonomisnya dengan menggunakan tisu kering ya. Untuk teman-teman yang belum berumur 18 tahun, saya harapkan jangan mencoba, karena untuk vape ini digunakan untuk umur 18 tahun ya. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin sudah mencoba atau pecinta vape, semoga apa yang saya berikan ini jadi informasi tambahan buat teman-teman mungkin mau mencoba. Silakan, kalaupun tidak saya minta untuk bantu komentar dan kritiknya di kolom komentar. Dan juga untuk video yang saya sudah berikan semoga membantu dan bermanfaat buat teman-teman. Oke, jadi itu aja. Mohon maaf buat teman-teman apabila saya ada sedikit kelebih pembicaraannya, atau mungkin saya seperti orang yang lebih tahu, tapi kembali lagi saya hanya berbicara sesuai pengalaman dan versi saya. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Bye-bye.